Sekali lagi, sekali lagi pemimpin dan Alkitabnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat menentukan arah kehidupan banyak orang. Dalam keluarga ada pemimpin, dalam gereja ada pemimpin, dalam organisasi pun ada pemimpin, saudara. Bahkan dalam sebuah bangsa ada pemimpin. Baik buruknya perjalanan sebuah kelompok seringkali sangat dipengaruhi oleh siapa yang memimpinnya. Dunia hari ini sangat banyak membicarakan tentang kepemimpinan. Ada berbagai seminar, pelatihan, buku-buku, dan strategi tentang bagaimana menjadi pemimpin yang sukses. Dunia biasanya juga menilai pemimpin dari kemampuan, strategi, kecerdasan, dan keberhasilan mencapai target dan lain sebagainya. Saudara, tidak jarang pemimpin di dunia ini memimpin dengan pendekatan yang sangat rasional dan kalkulatif. Mereka menggunakan kekuasaan, sistem, aturan, bahkan tekanan untuk menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Bagi sebagian pemimpin dunia, yang paling penting adalah hasil itu tercapai. Tetapi saudara, Alkitab memperlihatkan gambaran yang berbeda tentang kepemimpinan itu. Alkitab tidak hanya berbicara tentang bagaimana memimpin, tetapi juga tentang hati seorang pemimpin itu. Dalam pandangan Tuhan, kepemimpinan bukan sekedar soal kemampuan mengatur orang, tetapi soal hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan. Karena itu, saudara, ketika kita berbicara tentang tema pemimpin dan Alkitabnya, kita sedang berbicara tentang satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa bagaimana firman Tuhan membentuk hidup kita dan mengarahkan kehidupan seorang pemimpin itu. Saudara-saudara, untuk memahami kepemimpinan menurut Tuhan, kita perlu terlebih dahulu melihat kontrasnya. Kita perlu melihat bagaimana dunia memandang seorang pemimpin itu. Bahkan seringkali dunia menggambarkan pemimpin itu sebagai penguasa, bukan seorang pelayan. Karena itu mari kita mulai dengan melihat gambaran pertama, yaitu pemimpin dunia yang sering berfungsi atau disebut sebagai bos atau CEO. Saudara-saudara, salah satu model kepemimpinan yang sering kali kita lihat di dunia ini adalah bos. Dalam model ini pemimpin berada di posisi paling atas, sementara orang lain hanya menjadi pelaksana perintah. Saudara, ayat Alkitab sebenarnya sudah mengingatkan tentang model kepemimpinan dunia seperti ini. Mari kita melihat di dalam Matius pasal 20 ayat 25. Di situ dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bagaimana pola kepemimpinan yang umum terjadi di dunia. Ia berkata bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi dan para pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas rakyatnya. Saudara, kalimat ini menggambarkan kepemimpinan yang berpusat pada kekuasaan. Dalam sistem seperti ini, pemimpin berada di atas dan orang lain berada di bawahnya. Pemimpin memiliki hak untuk memerintah, sementara orang lain harus taat pada perintah tersebut. Kuasa itu menjadi alat utama untuk menggerakkan orang. Saudara, beberapa hal yang saya paparkan kepada kita terkait hal ini, kepemimpinan dunia. Yang pertama yaitu bahwa pemimpin yang hanya memberi perintah. Dalam model ini, pemimpin merasa tugasnya hanya mengatakan apa yang harus dilakukan, sementara orang lain harus bekerja. Ia tidak terlalu peduli dengan proses atau kesulitan yang dialami orang-orang yang dipimpinnya. Yang penting adalah perintahnya dijalankan. Yang kedua, pemimpin menurut hasil tanpa memperhatikan orangnya. Yang menjadi perhatian utama adalah target, keberhasilan, atau keuntungan. Jika hasil tidak tercapai, orang-orang yang dipimpin sering disalahkan atau dimarahi, saudara. Dalam situasi seperti ini, orang bekerja bukan karena mereka dihargai,
tetapi karena mereka takut kepada pemimpin. Yang ketiga, pemimpin menjaga jarak dengan orang yang dipimpinnya. Hubungan antara pemimpin dan bawahan biasanya kaku dan formal. Pemimpin jarang mendengar pergumulan orang-orang yang dipimpinnya. Ia hanya dikenal sebagai orang yang memberi instruksi. Ya. Dan keempat, kekuasaan menjadi pusat kepemimpinan. Saudara, ketika seorang pemimpin merasa bahwa posisinya memberi hak untuk mengontrol orang lain, ia mulai memimpin dengan pola dominasi. Orang lain dihargai bukan karena siapa mereka, tetapi karena apa yang bisa mereka kerjakan untuk mencapai tujuan pemimpin. Saudara, model kepemimpinan seperti ini memang bisa membuat orang bekerja. Tetapi belum tentu membuat orang bisa bertumbuh, saudara. Orang mungkin taat karena posisi kepemimpinan itu, tetapi mereka tidak selalu menghormati dan mengasihi pemimpinnya. Melalui perkataannya di dalam firman Tuhan tadi, Yesus sebenarnya sedang menunjukkan bahwa model kepemimpinan dunia sangat berbeda dengan kepemimpinan yang Tuhan kehendaki. Dunia melihat kepemimpinan sebagai kekuasaan untuk memerintah, tetapi Tuhan akan menunjukkan bahwa kepemimpinan yang benar adalah kesediaan untuk melayani Dia. Saudara-saudara, karena itu Yesus tidak hanya mengkritik model kepemimpinan dunia, tetapi Yesus juga menunjukkan bahwa kepemimpinan di dalam kerajaan Allah itu haruslah berbeda. Kepemimpinan yang tidak berpusat pada kekuasaan, tetapi pada pelayanan kepada Tuhan, kepada sesama, dengan hati yang taat dan tulus, dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Maka poin yang kedua yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu pemimpin berdasarkan Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kepemimpinan dunia itu seringkali menekankan kekuasaan dan posisi, maka Alkitab memperlihatkan model yang berbeda. Dalam pandangan Tuhan, seorang pemimpin bukan pertama-tama orang yang memerintah, tetapi orang yang mau melayani. Mari kita melihat di dalam Matius pasal 20, ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, dalam kerajaan Allah, kebesaran seseorang pemimpin itu tidak diukur dari kekuasaan yang dimilikinya, tetapi dari kesediaannya untuk melayani orang lain. Pemimpin menurut Alkitab tidak memimpin dengan menekan, tetapi dengan membangun. Ia tidak hanya memikirkan hasil, saudara, tetapi juga memikirkan pertumbuhan orang-orang yang dipimpinnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu atau minggu sebelumnya, saya mengikuti seminar yang dibawakan oleh pendeta Profesor Billy Kristanto. Dan mungkin di antara kita juga ada yang mengikutinya dengan satu tema menarik, yaitu di balik jubah pendeta. Saudara, dalam pembahasan tersebut, pendeta Billy Kristanto menyoroti bahwa jubah pendeta seringkali melambangkan otoritas rohani, kehormatan pelayanan, dan identitas seorang pelayan Tuhan. Namun ia juga mengingatkan bahwa di balik simbol itu, seorang pendeta tetaplah manusia yang memiliki pergumulan, kelemahan, bahkan kemungkinan bisa jatuh dalam dosa dan menyembunyikan sesuatu yang orang lain tidak ketahui. Saudara, pendeta Billy menggunakan gambaran itu sebagai topeng. Topeng untuk menjelaskan bahwa kadang seorang pendeta itu bisa saja menampilkan citra rohani di depan jemaat, sementara kehidupan pribadinya tidak selalu sama dengan apa yang terlihat. Topeng ini bisa muncul dalam bentuk terlihat sangat rohani di mimbar,
tetapi sebenarnya sedang bergumul secara serius. Terlihat kuat di hadapan jemaat, tetapi sebenarnya sedang rapuh secara batin. Terlihat saleh secara lahiriah, tetapi hati bisa saja sedang jauh dari Tuhan. Saudara, melalui refleksi itu, pendeta Billy tidak bermaksud menyerang para pendeta, ya, melainkan mengajak gereja untuk jujur terhadap realitas kemanusiaan seorang pelayan Tuhan. Coba pelayan tidak boleh menjadi tempat untuk menyembunyikan diri, tetapi harus menjadi panggilan untuk hidup dalam kejujuran, pertobatan, dan ketergantungan kepada Tuhan. Saudara, pelayanan yang sejati bukan dibangun dari citra rohani di luar, tetapi dari kehidupan yang sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan, di dalam Tuhan, dan mau bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai para pelayan Tuhan di gereja saat ini, baik itu yang berperan sebagai majelis sinode, hamba-hamba Tuhan, para diaken, pengurus lokal, pengurus komisi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kepala keluarga, anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, teman, sahabat, maupun rekan kerja, perlu berhati-hati supaya kita tidak hidup dengan topeng rohani kita. Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita juga bisa memakai jubah dalam bentuk yang lain. Di gereja kita bisa terlihat aktif melayani, rohani, dan penuh dedikasi. Kita memimpin doa, memimpin rapat pelayanan, atau mengatur berbagai kegiatan mereka. Tetapi pada saat yang sama, bisa saja kehidupan pribadi kita tidak selalu sejalan dengan apa yang kita tampilkan di depan orang lain. Di depan jemaat kita terlihat sabar dan penuh kasih, saudara. Tetapi di rumah kita mudah marah. Di gereja kita berbicara tentang iman dan ketaatan. Tetapi dalam pekerjaan kita mungkin masih bergumul dengan kejujuran atau integritas diri. Di depan orang kita tampak kuat secara rohani. Tetapi sebenarnya kita jarang datang kepada Tuhan secara pribadi. Di depan orang, teman, kerabat, jemaat, kita sangat baik. Akan tetapi saudara, di belakang mereka kita membicarakan pribadi orang, menghakimi orang, menjelekkan, bahkan mungkin menjatuhkan. Hal yang kita dengar dari orang pun bisa saja ditambah-tambah dengan bumbu-bumbu yang lain, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kita diikat dengan satu keegoisan, hawa nafsu, ambisi pribadi, keinginan untuk dihargai, bahkan keinginan untuk terlihat baik di hadapan orang lain. Saudara, tanpa kita sadari, hal-hal ini dapat perlahan-lahan mempengaruhi hati kita, termasuk ketika kita sedang melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga secara pribadi bergumul di dalam hal ini, saudara. Supaya apa? Supaya setiap pelayanan yang saya kerjakan, baik di dalam gereja, di luar gereja, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Maka daripada itu saudara, sekiranya kita hidup dengan satu ketulusan dan kejujuran di hadapan Tuhan. Kita dipanggil itu bukan untuk menjadi orang yang terlihat paling rohani di depan orang lain, tetapi menjadi orang yang sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan dari dalam diri kita. Sebab pada akhirnya pelayanan yang berkenan kepada Tuhan bukanlah pelayanan yang penuh dengan penampilan rohani, melainkan pelayanan yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Kita juga belajar dari beberapa tokoh di dalam Alkitab, saudara, yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saya tidak mengambil semuanya tokoh-tokoh Alkitab, tetapi ada setidaknya 4 tokoh yang saya paparkan kepada kita. Yang pertama yaitu Musa. Musa itu dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Walaupun pada awalnya ia merasa tidak mampu dan tidak pandai berbicara, Musa belajar untuk terus bergantung kepada Tuhan dalam setiap keputusan. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak harus sempurna, tetapi harus hidup
bersandar kepada Tuhan, dan mencari kehendak Tuhan. Yang kedua, Yosua. Yosua melanjutkan kepemimpinan Musa dan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Kekuatan kepemimpinannya bukan hanya pada keberanian sebagai pemimpin militer, tetapi pada ketaatannya kepada firman Tuhan. Tuhan menekankan kepadanya untuk merenungkan hukum Taurat siang dan malam. Yang ketiga, Daud. Daud dikenal sebagai raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Ia memang tidak sempurna dan pernah jatuh di dalam dosa, saudara. Tetapi ia memiliki hati yang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kepemimpinannya mengajarkan bahwa Tuhan melihat hati seorang pemimpin, bukan hanya satu kemampuannya, saudara. Yang keempat, Nehemia. Nehemia memimpin pembangunan tembok Yerusalem yang telah runtuh. Ia memulai dengan doa, memiliki visi yang jelas, dan mampu menggerakkan orang banyak untuk bekerja bersama. Kepemimpinannya ini menunjukkan pentingnya visi, doa di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, dan keberanian menghadapi satu tantangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga kembali di dalam ayat 28 tadi, di mana dikatakan di situ, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini apa artinya, saudara? Artinya bahwa pemimpin menurut Tuhan bukan orang yang menuntut mau dilayani, tetapi orang yang lebih dulu melayani orang lain. Pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi turun tangan membantu. Ia tidak hanya memikirkan posisinya, tetapi memikirkan kebutuhan orang yang dipimpinnya. Pemimpin seperti ini bersedia berkorban waktu, tenaga, bahkan kenyamanan diri demi kebaikan orang lain dan jemaatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya banyak belajar dan saya banyak dibentuk di GKK ini. Apalagi dengan di monitor, ya, di monitoring, diajarin dari muse-muse, itu sangat luar biasa. Saya sangat dibentuk, saudara. Bagaimana seorang pelayan harus turun, harus datang, membesuk, melalui strategi-strategi yang dikerjakan, yang kita kerjakan. Bahkan melalui pelayanan-pelayanan kita, saudara. Saya sangat luar biasa, ya. Itu semua karena pertolongan Tuhan, ya. Dan bersyukur sekali, ya, di gereja ini, rekan-rekan hamba Tuhan, para diakon, setiap jemaat terus mendukung di dalam satu pelayanan yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan saya dan pastinya bagi kehidupan kita. Berkorban waktu, tenaga, melayani mereka, melihat keberadaan mereka. Bahkan juga mungkin di dalam kelemahan mereka, kita bisa tahu, mereka bisa ceritakan kepada kita. Kita doakan mereka. Saudara, ini satu hal yang begitu luar biasa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bukan hanya saja kita mau dilayani, ya. Karena anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, saudara. Kita juga demikian, apalagi kita hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, ya, para diakon. Kita datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberi diri, melayani untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, maka daripada itu jangan menyamakan diri kita ini sebagaimana dunia yang saat ini tawarkan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, Yesus sendiri memberikan teladan itu bagi diri kita, bagi setiap kita, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ia adalah Tuhan, tetapi ia rela merendahkan diri. Hidup di tengah manusia, bahkan akhirnya memberikan nyawanya bagi banyak orang, bagi setiap kita, orang-orang yang berdosa ini. Sekiranya satu teladan ini dapat kita ambil di dalam diri kita. Benar-benar kita dapat renungkan, apakah kita sebagai seorang pemimpin dunia, atau benar-benar pemimpin yang Tuhan pakai di dalam satu keteladanan yang baik menurut apa yang Tuhan berikan bagi kita. Sekiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita,
mengingatkan kita kembali, mengintrospeksi diri kembali, dan sekiranya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Satu teladan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami, di mana anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka daripada itu Tuhan, ketika Tuhan memanggil kami sebagai seorang pelayan-Mu, sebagai seorang hamba-Mu, kiranya hati kami memiliki dedikasi yang benar di hadapan Tuhan. Tidak menyamakan diri sebagaimana dunia memimpin saat ini. Tetapi benar-benar kami sebagai anak-anak Tuhan memimpin dengan hati yang tulus, hati yang taat, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, berbelas kasihlah kepada kami, dan mengampuni kami selama ini apa yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan hari ini dapat terus memperbaharui hidup kami untuk sesuai dan kehendak Tuhan saja. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.